Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudillahu fala mudhillalah wa may yudillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, pasca Ramadan kita tiba di bulan Syawal dan kita seringkali masih bertanya-tanya juga sebagai introspeksi, sebagai evaluasi, sebagai catatan-catatan penting selama bulan Ramadan. Pertanyaannya yang selalu kita tanya adalah, berhasilkah Ramadan kita? Kalau itu berhasil, kemudian apa tanda-tandanya? Nah, pada kesempatan podcast pagi hari ini, saya mencoba membahas sedikit tentang tanda-tanda diterimanya puasa kita di bulan Ramadan. Tentu diterima atau tidaknya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita bisa merenungkan ya dengan tanda-tanda ini. Mudah-mudahan puasa kita, kalaupun kita tidak memiliki seluruh tanda itu, setidak-tidaknya adalah satu tanda, dua tanda. Ya. Kalaupun tidak, ya sebagai renungan untuk kita menjadi lebih baik lagi dan berdoa untuk kita bisa bertemu di Ramadan 1446 Hijriah tahun depan. Yang pertama, ada satu tulisan yang mengatakan bahwa salah satu tanda diterimanya puasa kita adalah ketika kita senantiasa beristighfar. Astagfirullah. Kita banyak mengucapkan istighfar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa tanda diterima amal soleh Anda adalah saat hati merasa bahwa amal soleh masih hina, masih kecil, masih tidak ada apa-apa. Jadi ini menunjukkan bahwa bolehlah kita optimis dengan amal-amal yang sudah kita kerjakan, tetapi selalu hati kita, hati kecil kita mengatakan sangatlah hina, sangatlah kecil apa yang sudah kita perbuat untuk Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat-nikmat kepada kita semua. Nabi SAW minimal 3 kali mengucapkan istighfar yang terbiasa setelah melakukan sholat. Nabi saja begitu yang dilakukan, ya apalagi kita yang kita tidak tahu siapa yang menjamin kita ini terbebas dari api neraka. Kemudian tanda yang kedua adalah setelah puasa Ramadan kita terbiasa berkata baik. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Jadi salah satu tanda kita diterima puasa atau tidaknya adalah ketika kita bisa menjaga lisan kita
terus berkata baik, bahkan saat kita mendapatkan keburukan. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari tetangga kita, dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita, kita berkata baik, itu sudah wajar. Tetapi ketika kita mendapatkan keburukan, mendapatkan kehinaan, mendapatkan fitnah dan sebagainya, tidak mudah untuk kita tetap berkata baik. Salah satu yang diajarkan adalah ketika kita belum bisa berkata baik, maka lebih baik kita diam. Kemudian tanda yang ketiga adalah adanya rasa di hati kita yang lebih ikhlas ketika kita beribadah. Jadi kadang-kadang kita tidak mudah untuk mengikhlaskan hati kita. Lisan kita bisa saja kita ikhlas, tetapi hati kita tidak mudah. Dan itu mari kita coba rasakan kita sendiri ya. Mudah-mudahan pasca Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang penuh ikhlas. Kemudian yang keempat ya, tanda yang keempat adalah semakin rajin beribadah. Syekh Shaleh Al-Fauzan hafizahullah, di antara tanda diterimanya amal soleh di bulan Ramadan adalah keadaan setelahnya. Muslim setelah menjadi lebih baik, kebaikan akan mengajak kebaikan, amal soleh akan mengajak amal soleh selanjutnya. Jadi salah satu tanda diterimanya puasa adalah kita menjadi lebih baik. Karena ketika kita sudah baik, ya maka kebaikan akan menanti berikutnya. Tetapi kalau kita ternyata belum bisa menjadi lebih baik, ya tentu saja mungkin puasa kita kalaupun tidak sekedar mendapatkan haus dan dahaga, tetapi kadarnya mungkin agak kurang gitu ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah terbiasa berpuasa setelah Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali membiasakan puasa setelah Ramadan menjadi tanda diterimanya amal puasa kita. Maka di bulan Syawal ini banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Dan salah satu yang jelas-jelas menjadi sunnah Rasul adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Syukur di hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ya, sampai ketujuh. Dan tetapi kalaupun kita belum bisa melakukan dengan segera itu, ya setidak-tidaknya di bulan Syawal ini kita bisa berpuasa 6 hari. Baiknya berturut-turut, kalau tidak berturut-turut juga itu diperbolehkan. Jadi itulah 5 tanda yang menunjukkan apakah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Ya. Mari kita resapi masing-masing pada kita, ya, pada saya sendiri, pada Anda dan Anda. Ya. Mudah-mudahan kalaupun tidak lima-limanya menjadi tanda kita diterimanya, setidak-tidaknya adalah satu tanda yang menandakan bahwa puasa kita ini memang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terhindar dari satu peringatan bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Demikian podcast untuk kali ini tentang tanda-tanda diterimanya amal puasa kita. Mari kita tetap jaga, dan kalaupun tanda-tanda itu belum ada, mari kita coba ciptakanlah tanda-tanda itu. Kembali lagi kita mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan yang bisa kita pertahankan, seperti sholat malam, kemudian juga perbanyak puasa, perbanyak bersedekah, dan sebagainya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.